Pak, mungkin tadi sudah melihat ekspresi dari dua video Nikita Mirzani, Pak. Mungkin Ya, melihat ekspresi dia yang keluar dari kantor polisi kan sempat kayak mengibaskan rambut itu, mungkin boleh sedikit dijelaskan, Pak, itu seperti apa ini, Pak? lagi. Ya, tadi waktu dia ngibasin keluar itu yang pertama, itu sebenarnya upaya dia untuk ngelepasin dia punya pressure ya. Karena kan itu gerakannya secara naluriah yang dia lakukan ketika dia ada pressure, lihatan beberapa kali, nggak cuma pada ada kondisi seperti ini ya, tapi di beberapa event-event yang lain dia kalau udah mulai ngebahas itu sebenarnya dia ada pressure-nya sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya orang tidak terfokus dengan ekspresi wajahnya gitu ya. Jadi itu sensasi biasa yang gerakan-gerakan beberapa apa public figure tuh punya punya stylenya masing-masing. Kira-kira itu sih, Mas. Boleh, Pak. Kalau dilihat dari senyumnya, itu kan senyumnya bukan senyum yang benar-benar smile, happy condition ya. Tapi lebih berusaha untuk dibuat, sebenarnya dia ada that's fear, karena pupil mata agak sedikit belalak, terus kemudian hidungnya agak membesar gitu, gitu ya. Jadi ada sense of fear, ada ketakutan di situ, karena yang dihadapi ini kan case-nya juga bukan case yang sederhana ya, dan dia sudah dijadikan di posisi, kalau dari berita yang terakhir juga sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan itu sudah di posisi sebagai um, dalam tanda petik sebagai pelaku atau terdakwa gitu ya, yang kemudian dikenakan untuk diproses penyidikan yang lebih lanjut lagi. Nah, itu membuat dia masuk dalam kondisi pressure yang luar biasa, menurut saya tidak sederhana. Siapapun yang ada di kondisi yang Mbak Nikmir atau di hadapan di situasi seperti itu pasti juga akan mengalami situasi yang uh, bisa lebih jauh, responnya bisa akan jadi sangat berbeda. Itu kira-kira Mas Raja. Ya, itu case by untuk, ya, ini bentuk dari dia untuk escape. Jadi kan ada orang yang ketika dihadapkan pada situasi satu kondisi, itu kemudian dia deal with gitu ya, berhadapan langsung. Atau proses yang kedua, orangnya itu kan berusaha untuk away gitu kan ya, fight or flight. Nah, kondisi ini yang dilakukan sama Mbak Ikmir, dia lebih ke untuk flight, makanya dia tidak menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan, untuk membuat seakan-akan ini adalah situasi yang biasa aja, ya sudah, mau gimana lagi. Itu kan dengan dari konteks katanya, kata-katanya yang disampaikan, pembicaraannya, nada suaranya, itu juga sangat cenderung lebih rendah gitu ya, lebih merendah ketimbang biasanya kan. Kalau dia kan suaranya cenderung agak tinggi ya, tapi di posisi ini dia terlihat intonasi, penekanan diksi, suaranya, artikulasinya juga cenderung lebih berusaha untuk lebih kalem gitu ya. Kira-kira itu yang bisa kita baca dan kita lihat dari apa yang terjadi di momen itu, Mas. Oke, Pak. Mungkin kan ada juga tuh momen ketika dia jalan mengarah ke mobil dan ada juga sempat wartawan nanyain gimana nih pakai baju oranye. Mungkin dari ekspresinya itu terlihat ekspresi kesel kah, marah atau mungkin seperti apa, kan dia sempat menoleh itu, Pak. Mungkin seperti apa, Pak, kalau melihat dari ekspresinya kita sendiri? Ya, uh, karena dia memang orangnya suka apa, di point itu mau nunjukin, mau kasih lihat I'm okay walaupun kondisinya sedang tidak okay gitu ya. Jadi still okay gitu ya, uh, looks like more okay, but to some extent dia tidak dalam kondisi yang terlalu baik. Jadi itu yang dia mau munculkan, dia mau tampilkan, saya bisa tegar, saya bisa tetap ini, saya tetap bisa ngejalanin ini, dan ini rasa saya bukan pengalaman pertama dia gitu kan. Jadi itu kesan itu yang coba dia bangun, sehingga uh, ya dia berusaha mengafirmasi ke dirinya juga bahwa saya bisa melewati gitu. um, itu yang mau dimunculkan, sambil kalau lihat dari sudutnya lagi, mulutnya itu kan cenderung lebih flat, dan itu kalau
untuk beberapa orang ketika dia flat terus matanya rada tajam gitu, that's for anger gitu kan ya. Jadi angernya lebih kepada ke triggernya karena ya ibaratnya kan lo tahu gue pakai baju ini, jadi lo kenapa mesti nanya soal yang itu lagi gitu kan. Tapi bukan lebih kepada Mbak semoga baik-baik aja, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, terus kemudian bisa masalahnya bisa selesai. Nah itu kan statement yang lebih meredakan ketimbang dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara bertubi-tubi ditanyakan ke yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan responnya dengan cukup impulsif ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ke dalam. Mail gimana Mail? I'm good, bagus. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya, oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana, Kak? Gimana Ya Kak? gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Mana? Awas gak bisa jalan, gak bisa jalan. Ya. Maaf ya. Awas. Awas, hei. Kaniki akhirnya pakai baju oranye gimana, Kak? Sesuai melawan.